Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Utami dari Angkatan 2019. Di video ini, saya ingin membahas mengenai aset tetap. Mungkin sebagian orang itu akan berpikir bahwa yang namanya aset itu sama dengan harta atau uang. Tapi dalam akuntansi, aset lebih dari itu. Nah, di sini saya mengutip salah satu dari PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa aset tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, jadi aset tetap dalam akuntansi itu adalah harta atau aset yang dia itu digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dan manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Untuk rumusnya sendiri, yaitu harga perolehan sama dengan harga beli ditambah beban. Nah, harga perolehan ini maksudnya adalah berapa banyak harga atau biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap tersebut. Kemudian ada penggolongan aset tetap. Di sini aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud ini maksudnya adalah aset tetap yang bisa dilihat secara fisik atau secara kasat mata. Contohnya adalah gedung dan bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, hingga mesin. Sedangkan kalau aset tetap tidak berwujud itu kebalikan dari aset tetap berwujud. Jadi asetnya tidak bisa dilihat secara fisik. Nah, contohnya itu seperti lisensi. Lisensi ini sendiri adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menggunakan lisensi atau yang menggunakan barang dan jasa tersebut. Kemudian ada hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, franchise atau waralaba, dan yang terakhir ada goodwill atau surat-surat berharga. Untuk jurnalnya sendiri yaitu apabila perolehannya secara tunai, maka jurnalnya adalah aktiva tetap pada kas. Kemudian jika perolehannya secara kredit, pembelian kredit, maka jurnalnya adalah aktiva tetap pada utang. Dan jika perolehannya dengan cara pembuatan sendiri, maka jurnalnya adalah biaya-biaya pada kas. Biaya ini adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk pembuatan dari aktiva tetap tersebut. Sedangkan untuk nilainya itu sama, yaitu sebesar harga perolehan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk perolehan aktiva tetap itu bisa menggunakan modal dan bisa menggunakan penghasilan. Nah, pengeluaran modal ini sendiri adalah pengeluaran beban yang jumlahnya itu relatif besar dan lebih dari satu periode. Jadi, misalnya, suatu perusahaan itu memproduksi minuman. Nah, dalam produksi itu, perusahaan membutuhkan mesin produksi. Mesin itu misalnya seharga 100 juta. Nah, 100 juta itu kan jumlahnya juga relatif besar dan material. Jadi, untuk pembelian mesin itu dia menggunakan pengeluaran modal. Sedangkan pengeluaran penghasilan itu pengeluaran beban yang jumlahnya itu relatif kecil dan hanya pada periode yang bersangkutan. Misalnya perusahaan tadi yang memproduksi minuman, dia membeli mesin. Nah, dari pembelian mesin itu kan pasti ada yang namanya biaya pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaannya itu misalnya setiap beberapa bulan sekali. Terus untuk biaya pemeliharaannya itu dia perusahaannya itu menggunakan pengeluaran penghasilan. Kemudian berikut adalah contoh soal untuk pengeluaran modal. Misalnya perusahaan melakukan pertukaran mesin lama dengan harga perolehan 100 juta dan sudah disusutkan 60 juta, ditukar dengan mesin baru dan menambah uang 80 juta. Nah, jadi harga perolehannya itu sebesar 100 juta, kemudian ada akumulasi sebesar 60 juta. Nah, nilai ini dikurangkan dan hasilnya adalah 40 juta atau sebesar nilai bukunya. Kemudian dari nilai buku yang 40 juta ini tadi ditambahkan dengan uang tunai untuk membeli mesin baru sebesar 80 juta. Kemudian hasil ini ditambahkan, hasilnya ada 120 juta dan nilai itu adalah nilai mesin baru. Untuk jurnalnya sendiri yaitu mesin sebesar 120 juta dan akumulasi penyusutan mesin sebesar 60 juta di debit, kemudian ada mesin 100 juta dan kas 80 juta di kredit. Selanjutnya ini adalah contoh pengeluaran penghasilan.
pengeluaran penghasilan itu diperlakukan sebagai bahan operasi walaupun kenyataannya mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya, dibayar beban pemeliharaan gedung kantor sebesar 1.200.000. Jadi jurnalnya adalah beban pemeliharaan 1.200.000 pada kas sebesar 1.200.000. Kemudian dari metode penyusutan tadi ada yang namanya metode depresiasi. Metode depresiasi atau penyusutan merupakan proses alokasi harga perolehan aset tetap selama masa manfaat aset dengan cara sistematis ke dalam periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut. Ada 5 metode depresiasi. Yang pertama adalah metode garis lurus atau rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Kemudian ada metode jumlah unit produksi dengan rumus yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan total produksi. Kemudian juga ada metode jam penggunaan dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai jasa dibagi dengan total penggunaan jam. Kemudian selanjutnya ada metode saldo menurun dengan rumus 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis dikali dengan harga beli atau nilai buku. Kemudian yang terakhir ada metode jumlah angka tahun dengan rumus yaitu sisa usia penggunaan dibagi dengan jumlah angka tahun dikali dengan harga perolehan nilai sisa. Nah, selain itu juga ada metode amortisasi. Kalau depresiasi ini kan dia metode penyusutan untuk aktiva tetap yang berwujud seperti mesin, bangunan. Kemudian kalau amortisasi ini penyusutan untuk aset tidak berwujud. Kemudian jika aktiva tetap tidak berwujud mempunyai masa ekonomis tidak terbatas, maka amortisasi tidak perlu dilakukan. Untuk rumusnya sendiri adalah harga perolehan dibagi dengan taksiran umur ekonomis. Contohnya yaitu PT ABC berhasil mendapatkan hak paten atas penciptaan sebuah aplikasi. Adapun besarnya angka perolehan hak paten tersebut ialah 300 juta dan akan disusutkan dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan demikian, besarnya amortisasi hak paten per tahun adalah harga perolehan sebesar 300 juta dibagi dengan taksiran umur ekonomis sebesar 10. Nah, maka hasilnya adalah amortisasinya sebesar 3 juta. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada terdapat banyak kesalahan dan dari penjelasan saya ada yang kurang difahami. Karena di sini saya juga masih dalam proses belajar dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.